Terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Dr. Andre juga. Kali ini kita kasih spotlight kepada bahan luar biasa kebanggaan Indonesia, daun kelor ternyata bisa dinikmati dalam bentuk teh seperti ini. Nah, karena saya butuh bantuan, kita ada bintang tamu nih. Ada Kang Dandi. Kang Dandi, boleh tolong dibantu? Namanya Kang Dandi. Ini yang menjadi kesayangan studio kami dari Geraha Pena. Ternyata proses seduhnya seperti ini, teman-teman. Ini cukup baru untuk saya, karena saya pikir kalau bentuk teh, umumnya teh celup pada umumnya, yang kita naik turun. Ternyata ini konsepnya drip tea, seperti drip coffee. Mungkin teman-teman biasa minum kopi, ada yang kemasannya seperti ini juga, tapi ini berlaku untuk baunya wangi banget teh. tuh. Saya nggak tahu nih teman-teman fotografer boleh mendekat nggak ya? Kalau bisa mendekat, saya mau ceritakan. Jadi potongan daunnya masih kelihatan, jadi tidak seperti bubuk halus gitu ya. Coba kita boleh, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Terus idealnya didiamkan berapa lama dok baru bisa dikonsumsi? Nah, bisa langsung kok dia. Ya, jadi dia di dalamnya itu ada daun kelor, kemudian biji kelor, batang kelor, serbuk kelor, jadi semuanya. Oke, kita nggak ada food waste ya, tidak ada yang terbuang kayaknya. Jadi semua komponen daripada moringa atau kelor itu bisa masuk di dalamnya. Tinggal digeser Mbak, nanti izin. Nah, monggo dicoba. Gitu caranya. Tadi saya mau copot, dokter. Terima kasih loh sudah memperkenalkan cara konsumsinya. Ini saya minum ya. Saya tuh terus terang, saya kan ibu baru juga ya dok. Bukan orang penikmat daun kelor secara alami. Maksudnya ya saya makan karena perlu makan gitu. Cuman mudah-mudahan ini mengubah persepsi saya. Bener lagi, dokter kan selalu bilang ini tuh macanya orang Indonesia. Suka minum teh hijau? Kalau itu suka, ini pasti suka. Betul. Bener banget lagi dok. Wow, ngulik ini berapa lama sih dok? Jadi memang kita research and development-nya ini saya sama istri kebetulan memang passion ya Mbak Puri. Jadi kami nggak lama sebenarnya, cukup 1 bulan kami sudah bisa lakukan riset produk-produk ini. Soalnya passion, pulang praktek kadang-kadang kami bikin begitu. Emang nggak ada istirahat ini jujur aja ya. Iya, jujur aja. Karena kan profesi masih berpraktek seberapa sering dok? Sampai sekarang saya masih berprofesi sebagai dokter. Sebagai dokter? Dokter kandungan. Jadi pasien-pasien saya pun juga saya dorong untuk mengkonsumsi daun kelor karena selama kehamilan, apalagi waktu ketika program hamil, ya prekonsepsi, selama kehamilan sampai tadi breastfeeding atau laktasi itu sangat bagus. Jadi kelor ini belum banyak yang diketahui, oleh karena itu saya di kesempatan ini saya ingin sampaikan hal itu. Wah, terima kasih dok. Dan tidak hanya itu ya, kayak kalau ibaratnya saya misalnya pasien dokter gitu, dokter bilang makanya Bu, ayo makan daun kelor, minum segala macam. Enggak, ini langsung diberikan solusi. Ini enak dan nikmat loh Bu, minum ini gitu ya. Benar-benar. Emang memberi solusi nih dokter nih. Kan selama ini kan daun kelor kan pikirnya cuma mengusir setan. Ya juga, ampun, masih ya kan? ada ya yang percaya seperti mungkin itu. zaman dulunya ya. Tapi ternyata maksudnya di situ adalah penyakit itu sendiri. Nah, zaman sekarang ini adalah kita harus budayakan untuk konsumsi kelor dan sorghum. Nah, ini ada kalau kita bicara sekarang dan tantangan masa depan. Udah sering kali digaungkan, tapi orang-orang sudah merasakan krisis iklim tuh nyata dok. Betul. Gitu, dan ngerinya krisis iklim tuh kan akan ada hubungannya dengan food insecurity atau ketahanan pangan susah lah. Orang sekarang udah mulai mikir, ini kita beras sebenarnya cukup nggak sih untuk se-Indonesia dalam jangka waktu lama misalnya gitu. Betul. Melihat apa yang ada potensinya di NTT aja, percaya nggak sih bahwa ini bisa menjadi penyelamat Indonesia? Iya, saya percaya ya Mbak Puri bahwa dari data yang ada pun ketika kita bisa baca bahwa banyak negara sekarang sedang men-stop untuk ekspor gandumnya atau bahan pangannya ke Indonesia. Ya, banyak negara. Nah, kita sebagai salah satu negara di Indonesia, di dunia yang cukup besar dan punya populasi penduduk yang besar, ini kita harus ketahanan pangan ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu salah satunya adalah dengan hilirisasi daripada sorghum dan juga kelor. Sehingga sorghum ini bisa dipakai untuk substitusi pengganti gandum di kemudian hari. Nah, NTT atau Moringa ini menjadi salah satu pilot project
bahwa ini bisa dilakukan loh ternyata. Bisa dibikin mie, beras sorghum, kemudian biskuit sorghum, croissant, dan juga lain-lain. Iya. Nah, ini menjadi suatu masukan input buat pemerintah untuk mengembangkan hal ini. Maaf, ini jadi teknis sedikit ya, karena kalau panen, siklus panennya seperti apa sih sorghum dan daun kelor? Kalau sorghum itu rata-rata kita bukan hanya di NTT ya, di seluruh Indonesia dan daerah Indonesia dan negara tropis itu bisa panen sorghum. Jadi mereka bisa dalam 1 tahun itu bisa 2-3 kali. Oh, setahun dapat 3 kali panen. Dan dia itu lebih tahan terhadap hujan, atau misalkan nggak ada hujan pun itu dia kalau bisa tetap, kering pun dia bisa tetap tumbuh. Nah, ini yang perlu diketahui. Tapi cuman memang harus nanti untuk teknisnya lebih ke pertanian ya. Nah, kemarin juga ada dari BRIN juga mengundang kami, saya sebagai salah satu pembicara untuk ketahanan pangan dari bagaimana sorghum ini bisa menjadi produk-produk. Nah, itu dari soal food insecurity atau ketahanan pangannya. Sekarang cara kita berbisnis sepertinya sudah punya kompas baru. Seringkali UN, PBB itu punya indikator SDGs, gitu kan ya. Kalau dokter ngelihatnya dengan kita mengelola, nggak usah secanggih dokter deh, menjadi pengusaha UMKM tuh sebenarnya sudah bisa menjawab tantangan-tantangan SDGs itu nggak sih sebenarnya, dan si krisis iklim? Ya, sebenarnya kita kalau bicara tentang SDG ya, salah satunya adalah kan tentang ketahanan pangan. Yang tadi itu adalah bagaimana kemiskinan. Nah, dengan kita entrepreneur, UMKM begini, produk kita jalan dan bisa go internasional, itu akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga derajat kemiskinan itu akan makin meningkat, artinya makin sejahtera masyarakat kita. Kemudian kalau bicara juga yang lain adalah tentang makanan, bahan pangan. Nah, ini hunger ya, tentang kelaparan. Nah, itu salah satunya adalah dengan pemanfaatan sorghum. Dan ya gizinya ya. Gizinya. Nah, itu yang makanya saya mendorong teman-teman UMKM dan juga La Moringa di resto kita di Kemang, itu kita menggandeng teman-teman UMKM, bukan hanya business to customer, tapi kita B2B juga bisa. Jadi mereka produk-produk mereka masuk ke La Moringa, kita akan bantu mereka untuk bisa jalan. Jadi ternyata La Moringa tidak hanya sebagai produsen, tapi ini ternyata buka resto juga ya, Dok. Betul. Keputusan itu diambil kapan, dan itu kan apa ya? Beda track lagi ya. Wah, ternyata ini masuk ke culinary bisnis gitu ya, dalam bentuk restoran. Apa yang dirasa ketika kita harus branch out atau pergi ke sana? Karena gini Mbak Puri, bahwa keanekaragaman hayati di dalam bidang kuliner kita di Indonesia ini adalah salah satu anugerah atau alat untuk kita berkomunikasi dengan bangsa lain, dengan dunia luar. Bahwa ini loh kuliner Indonesia. Jujur ya, honestly, bahwa saya kemanapun ke luar negeri, makanan Indonesia itu the best bagi saya. Ya, itu salah satu cara kami untuk berkomunikasi kepada bangsa lain, bahwa ini loh ternyata bisa kita menghasilkan ini, menghasilkan nasi kelor, mie kelor, kemudian dari daging sei sapinya kelor, semuanya kelor. Dan juga sorghum. Nah, ini cara kami untuk kasih tahu kepada dunia luar bahwa ini Indonesia. Ternyata diplomasi kuliner itu bener. Itu yang saya bilang, diplomasi kuliner. Diplomasinya ada. Sejauh ini mungkin tidak harus bersama pemerintah, tapi kalau ada kontak gitu ya dengan orang asing, responnya apa sih ketika mereka mencoba ya tidak hanya sorghum, kelor, tapi kuliner Indonesia pada umumnya? Mereka sangat kaget. Mereka pikir makan kelor ini nggak enak, rasanya mungkin identik dengan yang pahit dan juga yang aneh. Tapi ternyata mereka kaget dan amazed ya. Nah, itu salah satu bagaimana mereka bisa mengenal tentang Indonesia lewat diplomasi kuliner ini. Jadi salah satunya adalah pemanfaatan yang kelor dan sorghum. Jadi sebenarnya kalau tadi kita bicara business matching, itu kan satu hal untuk dagang ekspor gitu. Tapi kalau diajak showcase dalam pameran kebudayaan, sebenarnya bisa juga ya? Sangat bisa. Jadi salah satunya adalah kita juga diundang dari Kemenparekraf, yaitu adalah Indonesia Spice Up the World. Nah, bagaimana kita kasih tahu kepada dunia ini loh tentang spice Indonesia itu seperti ini. Bukan hanya rempah-rempah lada, yang lain-lain, tapi juga kelor dan sorghum itu bisa dikelola untuk menjadi salah satu bahan pangan. Nah, biasanya kayaknya kan ketertarikan tinggi ya, Dok. Setelah tadinya nggak kedengeran, kita kenalan, ketertarikan ada gitu. Biasanya kan mau dong gitu, pihak-pihak dari luar negeri gitu ya. Biasanya tantangannya apa lagi? Apakah selalu di jumlah atau
saya nggak tahu, ada kemasan yang harus mengikuti standar tertentu di negara lain? Apa yang kayaknya masih untuk kita naik kelas kita harus lampaui itu dulu? Iya, memang salah satunya adalah mereka pasti minta sertifikasi, Mbak. Kita kalau mau ekspor itu agak terhambatnya adalah regulasi birokrasi. Ada berapa sertifikasi yang biasanya umumnya ya diminta? Tergantung negara lain, ya. Kalau misalkan beberapa negara itu harus punya standar SACCP ya, HACCP itu namanya ada, itu juga harus ada. Ada yang negara yang tidak pakai itu. Nah, saya melihat di sini peran pemerintah perlu banget bahwa bukan hanya pameran-pameran saja, tetapi bagaimana bisnis matching yang lebih intens. Jadi benar-benar trader atau buyer dari luar negeri itu di apa ya, kayak ibarat mak comblangnya lah, betul-betul langsung dengan kita pemerintah Indonesia dengan pebisnis Indonesia atau UMKM Indonesia untuk bisa langsung lakukan sales mission atau pertukaran dagang. Nah, itu yang harus. Kadang kalau kita exhibition begini nggak kena, Mbak, kadang-kadang. Iya, nah, cuman itu one salah off, satu. cuman sekali ketemu habis itu terlupakan gitu ya. Jadi itu yang salah satu yang perlu masukan untuk kita semua. Dok, ini contoh aja karena kita juga akhirnya ternyata percakapan ini merambah ke kuliner gitu ya, walaupun sebenarnya semangatnya adalah mempopulerkan daun kelor gitu. Sekarang kan banyak tuh warkop-warkop tiba-tiba buka di New York City misalnya ya, di kota New York gitu. Apakah pola-pola itu mungkin dokter nanti pada suatu saat dijalankan? Ya, amin, amin. Ya, memang itu salah satu misi kami dan juga kebetulan kita ada berpartner dengan teman-teman juga yang punya satu visi dan misi bagaimana kelor lewat La Moringa ini diperkenalkan kepada dunia. Nah, kita makanya membuka outletnya bukan hanya di Jakarta, di Kemang. Harapan kami adalah di berbagai kota di Indonesia dan negara. Salah satunya adalah di hub-hub misalkan seperti kayak Singapura, transit-transit, Dubai, kemudian dan juga negara-negara Amerika. Itu umumnya berarti kita harus punya partner orang lokal ya, demi memudahkan perizinan misalnya. Mungkin bisa lewat dari Kementerian Luar Negeri. Nah, itu harapan saya kan bisa lewat dari Kemenlu yang mungkin lebih paham daerah-daerahnya masing-masing lewat atas perdagangan dan juga lain-lain. Oke. Ini karena yang paling dekat dokter akan berangkat ke Bulgaria kapan? Minggu depan. Hah? Ya ampun, ini nggak pulang dulu curiga ini, saya dari sini langsung berangkat. Akan bersama berapa pengusaha, kemudian produk yang akan diperkenalkan apa saja? Ya, jadi kemarin kami diundang dari Kemenparekraf ya, di dalam suatu sales mission untuk memperkenalkan tuh ada 6 company aja. Jadi salah satunya adalah La Moringa yang akan membawa produk-produknya untuk pergi ke Bulgaria, dan saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan Bapak Dubes Bulgaria dan teman-teman Kementerian Parekraf ini benar-benar serius. Jadi kita 6 ini langsung dikerubutin 100 trader atau buyer. Akan kenalan sama 100 buyer. Dan dipastikan bahwa pulang itu sudah membawa kontrak jual beli. Ada hitam di atas putihnya lah. Nah, ini yang menurut saya hal ini yang harus terus dikembangkan. Direplikasi ya. Kalau ini berhasil berarti model ini tuh akan bisa lebih dilakukan. efektif daripada kita. Kenapa Bulgaria ya? Apa yang menarik? Salah satunya informasi yang saya dapatkan, Bulgaria adalah salah satu hub atau transitan tempat station mereka untuk mendistribusi barang ke seluruh Eropa. Karena pajak, kemudian regulasi, birokrasinya lebih simple. Itu ternyata ya. Kalau kemarin-kemarin kita selalu ngomong EU, tapi ya Inggris lagi, Belanda gitu ya, atau Prancis misalnya. Tapi ternyata Bulgaria. Iya, Bulgaria kan berbatasan dengan Turki juga ya, Mbak. Nah, kita punya lihat di sini adalah dari Bulgaria itu bisa distribusi barang-barang ke seluruh negeri di Eropa. Nah, tadi karena dokter sempat sedikit bicara bahwa Indonesia juga punya potensi di estetik. Ya. Boleh dikaitkan dengan daun kelor atau yang lain, tapi kalau kita ngelihat peluang, kenapa kita juga perlu bermain di sana? Indonesia sebagai bangsa tuh bisa menawarkan sesuatu dalam bentuk produk estetik atau kecantikan. Ya, betul. Salah satunya adalah kita La Moringa produknya dari minyak kelor, kemudian kita akan kembangkan menjadi estetik produk. Body lotion dan juga lain-lain. Nah, ini bisa kita ekspor ke negara-negara seperti China. China dan Korea itu kan mereka negara-negara yang sangat tentang estetik ini banget, ya, hype banget. Nah, ini yang perlu untuk kita suatu potensi pasar yang besar sebenarnya. Ini besar banget ya. Jadi makanya ini yang kita sedang garap sama teman-teman
development, bagaimana La Moringa ini produk-produknya bisa sampai ke luar negeri. Untuk pengembangan teknologinya sendiri ya, ketika kita punya cita-cita, biasanya kan kita yang mengkonsumsi produk Korea Selatan gitu. Tapi ini gantian, kita mau memperkenalkan ke sana gitu kan. Teknologinya ada di sini untuk mengubah itu semua. Itulah memang kita sampai detik ini memang saya melihat teknologi tetap masih di luar negeri. Tapi kita punya ada bukan hanya raw materialnya, tetapi kita punya material yang sudah kita olah, yang sudah kita tanamkan added value-nya. Sudah pemberian ada nilai ekonomis. Nilai ekonomisnya di situ. Nah, itu yang maksudnya Bapak Presiden Jokowi salah satunya adalah hilirisasi industri itu lewat itu. Oke. Nah, bisa lewat semi end product ataupun high end produknya. Gitu. Ini karena kita ngomongin dagang atau bisnis juga, mau denger dong perspektif dokter dengan sekarang maraknya e-commerce gitu. Itu sebenarnya membantu atau sebenarnya juga jadi bumerang untuk kita yang sebenarnya pengen produk kebanggaan kita tuh bisa mendunia. Nggak usah dijawab sekarang, dijawabnya nanti, kami segera kembali.